Hadirilah kajian tematik terbuka untuk muslim dan muslimah. Pembahasan akhlak seorang muslim. Merujuk kepada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah lil Imam Al-Allamah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahmatullahi alaih. Bersama Al-Ustaz Salman Zulfahmi MAG Hafizahullah. Akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Muharram 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 5 Agustus 2023. Bertempat di Masjid Al-Aniyah 2 Sariwangi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Insya Allah. Nara hubung 0878 6005 5583 atau 0813 2107 7127. Info lebih lanjut, kunjungi media sosial Sabilul Ilmi. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Sabilul Ilmi, DKM Al-Aniyah 2 Sariwangi, dan Lajnah Akhwat Al-Aniyah 2. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu salawatuhu wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terus melimpahkan kenikmatan kepada kita, kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan yang mana dengan kenikmatan tersebut kita bisa bersama-sama hadir di dalam majelis yang kita harapkan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi majelis yang diberkahi, menjadi majelis yang membawa manfaat untuk kita semua, untuk diri kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, kemanfaatan baik di dunia maupun di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menaungi taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Satu hal, satu bahasan yang amat sangat penting yang harus kita perhatikan, yang harus kita upayakan terwujud di dalam diri kita, yang mana apabila seseorang betul-betul memperhatikan perkara ini, maka dia akan memperoleh keutamaan yang besar, yaitu akhlak.
seorang muslim itu tertuntut untuk berakhlak baik, tertuntut untuk berperangai dengan perangai yang baik. Akhlak yang baik itu merupakan satu keutamaan yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa orang yang terdekat posisinya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahasinukum akhlaqa, orang yang terbaik akhlaknya di tengah kalian. Dalam hadisnya yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwa dengan akhlak baik seseorang bisa melampaui derajat keutamaan orang yang rajin sholat malam, orang yang rajin berpuasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innar rajula la yablughu darajatal qa'imis sha'imi bi husni khuluqih. Sesungguhnya seseorang itu bisa melampaui derajat keutamaan orang yang sholat malam, yang rajin saum. Dengan apa? Dengan akhlak yang baik yang melekat pada dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga memuji siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang baik. Akhlak yang baik juga salah satu bukti keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Jadi bukti seorang muslim betul-betul percaya kepada Allah dan hari akhir itu dengan memperhatikan akhlaknya. Oleh karena itu kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berkata baik atau diam. Menjaga kata-kata itu termasuk apa? Akhlak. Kenapa kok dikaitkan nih akhlak dengan keimanan, dengan kepada Allah dan hari akhir? Karena seseorang apabila beriman kepada Allah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat, maha mendengar, maha kuasa untuk membangkitkan dan memperhitungkan segala amalan perbuatan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Apabila perbuatan akhlak kita adalah akhlak baik, maka dapat apa? Keutamaan dari Allah, pahala dari Allah. Begitu juga apabila berbuat perbuatan yang nista, berakhlak dengan yang akhlak yang buruk. Jika seorang betul-betul beriman kepada Allah,
yang memiliki sifat, nama dan sifat yang sempurna, maha kuasa untuk membangkitkan dan memperhitungkan amalan terbaik amalan kita, maka dia akan memperhatikan apa? Akhlaknya. Begitu juga seseorang itu apabila beriman, betul-betul beriman kepada hari akhir, maka dia akan perhatian sama akhlaknya. Jadi akhlak itu salah satu bukti tauhid, bukti keimanan kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Ini juga kaitannya dengan apa? Akhlak juga. Dikaitkan dengan apa? Iman kepada Allah dan hari akhir. Nah, bisa jadi seseorang itu tidak menjaga akhlaknya itu karena lemah imannya, tidak sadar, tidak merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla yang memiliki sifat maha mendengar, maha melihat, maha kuasa untuk membangkitkan, memperhitungkan segala amalan perbuatan kita. Ya. Ini akhlak itu sangat penting. Seorang muslim itu harus memperhatikan akhlaknya. Itu diantara keutamaan-keutamaan pentingnya akhlak. Nah, hadirin sekalian, ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, semoga Allah mencurahkan, melampahkan rahmatnya kepada beliau. Beliau telah merangkum 42 hadis yang mana hadis-hadis tersebut beliau sebutkan sebagai hadis-hadis pokok di dalam yang mencakup merangkum urusan agama. Beliau menyebutkan, menjadikan sebuah hadis termasuk di dalam hadis-hadis yang digolongkan oleh beliau merangkum urusan agama. Di antaranya sebuah hadis yang mana hadis ini merangkum tentang hak-hak yang harus kita tunaikan kepada Allah, kepada diri kita, dan juga hak kepada sesama kita. Hadis ini adalah sebuah hadis ya, An Abi Dzar Al-Ghifari wa Mu'adz ibn Jabal, dari Abu Dzar Al-Ghifari dan Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Beliau Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun. Di sebagian manuskrip disebutkan beliau menilai hadis ini hasanun sahihun, hadis hasan sahih. Di sini dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tiga pernyataan. Yang pertama,
yang kaitannya dengan hak Allah. Ini kalau kita bisa katakan, ini mencakup 3 akhlak. Akhlak kita kepada Allah Azza wa Jalla, akhlak kita kepada diri kita, dan akhlak kita dengan sesama. Bagian pertama dari sabda beliau, yang mana ini menerangkan tentang hak kita kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya. Hadirin sekalian, ya. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah perintah yang paling agung. Karena perintah takwa itu perintah yang diwasiatkan, diungkapkan, dijabarkan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad, dan juga dipesankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dimanapun kalian berada. Seseorang kalau ingin betul-betul bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, itu akan sempurna, lebih sempurna dengan mengenal Allah Azza wa Jalla. Semakin Allah Azza wa Jalla kita kenal, maka ketakwaan kita itu akan semakin meningkat. Jika seseorang sadar bahwasanya yang menciptakannya adalah Allah Azza wa Jalla, sadar alam semesta yang di hadapannya, yang dirasakan kenikmatannya oleh kita sekarang, itu yang menciptakan, yang menyiapkan, yang mengurus adalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat itu agar kita beribadah kepadanya. Karena sejatinya zat yang paling harus kita, yang paling berhak diibadahi adalah yang paling sempurna memberikan kenikmatan. Siapa yang sempurna memberikan kenikmatan? Allah Azza wa Jalla. Maka Allah lah yang berhak untuk diibadahi, karena Allah lah yang memberikan nikmat kepada kita, yang memberikan rizki kepada kita. Dari satu sisi itu, mengenal Allah Azza wa Jalla dengan memperhatikan kenikmatan-kenikmatan alam semesta yang dirasakan, dia akan semakin paham bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus kita ibadahi. Itu salah satu perangai ketakwaan. Kemudian semakin seseorang itu mengenal bahwasanya Allah Maha mengawasi, Ar-Raqib, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Semakin kenal kepada Allah Azza wa Jalla, maka ketakwaannya pun akan semakin meningkat. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penegasan, haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ini menunjukkan bahwasanya ketakwaan itu bukan hanya
ketika dilihat siapa? Orang. Namun ketakwaan itu harus diwujudkan bagaimanapun kondisi kita, dimanapun kita berada. Walaupun kita sendirian, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha melihat, maha mendengar. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, semakin seorang mengenal Allah Azza wa Jalla, ketakwaannya itu akan semakin kuat. Di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab, takwa itu, dasar ketakwaan itu apa sih? Asrut taqwa ayyaj'alal 'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wa yahdharuhu wiqayatan taqihi. Seorang hamba membuat tameng yang menghalangi dirinya dengan sesuatu hal yang dia takutkan, yang dia hindari. Nah, itu dasar makna takwa. Fataqwal abdu. Nah, ketakwaan seorang hamba kepada Rabb-Nya itu dengan apa? Membuat penghalang yang menghalangi antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla, dari murka Allah Azza wa Jalla, dari amarah Allah Azza wa Jalla, dari hukuman Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya? Dengan melakukan perintah Allah Azza wa Jalla, menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Itulah ketakwaan. Mengerjakan ketaatan, rajin beribadah, menjaga yang wajib, menyempurnakan dengan yang sunnah, kemudian menjauhkan diri dari segala bentuk kemaksiatan. Itu adalah takwa. Dan ketakwaan tidak mungkin bisa terwujud kecuali kita tahu tentang apa saja yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla, tentang apa saja yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah ketakwaan. Nah, itu akhlak kita seorang muslim kepada siapa? Allah Azza wa Jalla, di mana kita harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian bagian kedua, ya. Tadi akhlak kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin seseorang itu kenal kepada Allah, maka semakin besar pula ketakwaan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, setelah kita memahami ketakwaan dan kita berusaha mewujudkan apa? Ketakwaan. Melakukan perbuatan yang Allah perintahkan, berusaha menjauhi segala bentuk yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang, menghindari kemaksiatan. Tapi yang namanya manusia, ya, yang namanya manusia itu pasti tidak mungkin sempurna dalam melakukan ketaatan. Justru jika ada seorang sudah merasa sempurna, ya, yakin tidak ada yang salah, tidak terjatuh dalam kesalahan, itu adalah kesalahan tersendiri. Itulah kesalahan. Jadi yang namanya kita, ya, manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Makanya di sini Nabi SAW
menjelaskan tentang memberikan perintah agar kita